semuanya, kembali lagi bersama Tari yang kali ini buka pintu di Indodax Room Volume 8. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Jadi untuk yang belum tahu teman-teman di rumah semuanya, Indodax Room ini adalah sebuah mini talk show di mana teman-teman bisa membahas seputar trading, blockchain, dan cryptocurrency pastinya juga ya. Dan di sini teman-teman bisa bertanya langsung kepada para pembicara atau narasumber yang datang secara live melalui Zoom. Dan rekamannya juga nanti akan ditayangkan di YouTube Indodax. Jadi menarik banget ya. Seperti biasa, bukan Indodax Room pastinya kalau misalnya nggak ada bagi-bagi hadiah. Untuk itu, ikuti terus Indodax Room Volume 8 pada kali ini. Karena kita akan bagi-bagi merchandise eksklusif Indodax yang di dalamnya bahkan, wait nih ya. Nih, ada e-money Indodax yang limited edition pastinya. Nah, jadi teman-teman semuanya tunggu hingga penghujung acara. Sebelumnya, tadi juga mau kasih tahu nih bahwa Indodax Room sekarang juga udah ada grup Telegramnya. Jadi teman-teman bisa diskusi seputar trading dan aset kripto antar sesama member Indodax. Dan ini semuanya cuma terjadi di Telegram officialnya Indodax Room. Ingat ya, @Indodaxroom. Selain itu tadi juga mau mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan Indodax Room Volume 8 pada malam hari ini. Tadi juga ingin mengingatkan kembali untuk terus mengikuti acara ini hingga selesai karena kita akan bagi-bagi hadiah berupa paket merchandise eksklusif Indodax beserta kartu e-money limited edition yang tadi sudah Tari tunjukkan. Next, kita masuk ke narasumber. Pasti udah pada tahu ya. Jadi semuanya udah pada lihat juga di posternya kali ini. Tari ditemenin sama salah satu teman Tari yaitu Business Development Specialist dari Indodax yaitu Mas Wildan yang akan sharing tentang Bitcoin dan peluang menuju akhir tahun. Seru banget ya. Nah, bagi kalian yang sedang menggeluti cryptocurrency dan blockchain, para trader di rumah, ataupun kalian yang baru mau coba-coba nih sambil kuliah mungkin, cocok banget nih untuk ikutin Indodax Room pada malam hari ini. Karena kapan lagi kan ya, bisa langsung dikasih materi, ilmu, insight langsung dari narasumbernya. Oke, sekarang waktunya teman-teman bisa mulai merangkai pertanyaan yang menarik untuk dijawab oleh Mas Wildan. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab dan teman-teman tinggal caranya seperti biasa mudah banget. Kirim pertanyaannya yang ingin diajukan sejak awal di kolom Q&A. Seperti biasa ya formatnya ya. Nama dulu, habis itu username Instagram, lalu kota asal dan dilanjutkan dengan pertanyaan teman-teman. Jadi contohnya Tari bla 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 di Jakarta dan pertanyaannya. Nah, selanjutnya Tari akan nanti membacakan 5 pertanyaan terpilih ya. Dan nanti pertanyaan terpilih yang akan dibacakan itu akan mendapatkan hadiah berupa paket merchandise eksklusif dari kami. Yang pastinya tadi ya, ada e-money limited edition-nya. Nah, kalau gitu sebelum mulai Tari juga mau mengingatkan kembali lagi untuk gabung di grup Telegram resmi Indodax, yaitu @Indodaxroom. Ingat ya, cuma @Indodaxroom aja. Gak ada yang lain tuh berarti fake ya, teman-teman jangan sampai terkecoh. Biar nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita sambut kali ya narasumber kita pada malam hari ini, Mas Wildan dari Business Development Specialistnya Indodax. Selamat malam Mas Wildan. Selamat malam Kak Tari. Apa kabarnya nih? Baik nih. Walaupun malam semoga kita semua tetap semangat ya. Makasih loh udah menyempatkan datang ke Indodax Room-nya Tari. Nah, saya juga seneng banget nih diundang sama Kak Tari. Mantap. Halo gitu, semuanya. Kalau gitu teman-teman nih ya yang di rumah udah bisa atur kata-kata, atur pertanyaan. Teman-teman bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti setelah Tari nanya-nanya nih sama Mas Wildan, kita akan masuk ke sesi Q&A di mana teman-teman langsung bisa pertanyaannya dijawab sama Mas Wildan. Langsung kali ya, Mas? Ya, ayo kita mulai. Mantap. Oke, Mas, ini pertanyaannya dari Tari dulu ya. Oke. Jadi ini bukan dari panitia Indodax Room, tapi dari Tari pribadi. Oke. Jadi mau tanya dulu nih Mas ya. Mas Wildan ini pengalaman apa aja yang udah pernah Mas Wildan alami selama berkecimpung di dunia trading kripto? Karena kan
biasanya kan trading kripto ada yang bahagianya Iya. gitu kan, terus ada juga yang kurang menyenangkannya. Itu bisa sharing gak sih Mas? Iya. Jadi kalau pribadi ya pengalamannya adalah pertama kali dengar tuh tahun 2017 tentang Bitcoin. Itu dari teman-teman, Wildan ini ada namanya Bitcoin dan dijelaskan berbagai macam informasi tentang Bitcoin dan blockchain. Namun kalau aktif trading sebenarnya itu sekitar 2 tahun yang lalu Katari. Di situ ya pertama belajar-belajar gitu ya, sembari coba langsung. Nah itu salah satu pengalaman buruk sih karena pas nyoba langsung tanpa belajar tuh banyak loss-nya Katari. Nah cuman setelah beberapa saat saya aktif trading, saya juga ikut belajar dari Indodax Academy di YouTube Indodax. Asik. Nah dari situ saya dapat informasi banyak. Nah mulai dari situ saya dapatlah cuan-cuan. Nah yang paling saya ingat dan menyenangkannya nih, ketika 2021 bull run di awal tahun. Nah itu saya ikut dapat cuan tuh dari Bitcoin dan Dogecoin. Luar biasa. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat mungkin waktu 2017 akhir itu sempat Bitcoin itu naik yang benar-benar hampir all time high-nya pada saat itu ya. Iya. Hampir 300 juta. Dan di situ memang kebetulan bukan cuma Mas Wildan aja, Tari pun juga pertama kali dengar Bitcoin di situ. Oh iya. Jadi memang setelah ngedenger di 2017 mungkin ya, habis itu malah justru masuknya di 2018-2019-nya. Nah itu kan waktu itu tuh belum bull run lagi ya. Iya, masih belum sehat sekarang. Benar. Mungkin Jadi, satu generasi kita. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, jadi di 2021 kemarin kan memang Bitcoin ini bull run-nya gila-gilaan ya. Benar. Jadi gak cuma teman-teman aja, Mas Wildan ternyata mendapatkan cuan dari momen itu ya. Benar banget, luar biasa. Oke, Mas. Tapi kalau kita lihat ya, perkembangan harga Bitcoin kan memang dari awal tahun yang cenderung stabil yang tadi bull run tadi ya. Lalu sempat tuh kemarin ada merosot cukup dalam ya kan. Nah, kemudian kembali lagi sempat melonjak lagi yang katanya ada sempat support resistance lah ya, wajar. Nah, dan sekarang itu sedang ada di fase sideways. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, sekarang kita lagi ada istilah sideways itu. Nah, apakah jika kita membeli Bitcoin ini pada saat ini bisa menguntungkan atau gimana? Lalu apakah sebaiknya kita malah harus itu membelinya nanti aja pas akhir tahun? Apa gimana nih Mas? Oke, jadi seperti yang Kak Tari bilang juga, sekarang kan kita dalam fase sideways. Nah, Bitcoin itu tidak harus kita di bull run kita dapat untung, tapi di sideways juga kita bisa memanfaatkan momen itu. Nah, caranya adalah kita main pingpong. Jadi tradingnya itu kurang lebih dalam jangka pendek, nggak dalam jangka panjang. Jadi naik sedikit kita jual, turun lagi koreksi dikit kita beli. Nah memang itu teknik yang digunakan saat kita melakukan trading di sideways. Nah kemudian jika pertanyaannya adalah menguntungkan atau tidak beli sekarang, sebenarnya tahun 2021 ini Kak Tari itu hampir sama dengan grafik-grafik di tahun 2017 dan 2013 karena ini adalah 1 tahun setelah halving. Nah, jika kita lihat dari historis, baik di 2013 ke 2014 dan 2017 ke 2018, di akhir tahun itu selalu menyentuh all time high. Nah, jadi kalau misalkan historis ini berulang, maka akan ada satu peak lagi yang akan menyentuh all time high. Jadi banyak juga di luar sana orang-orang yang memprediksikan Bitcoin masih belum mencapai puncak saat ini dan menunggu untuk di akhir tahun kita mencapai all time high baru. I see. Jadi ini menarik nih ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau dipikir-pikir saat yang tepat atau enggak sih atau nunggu akhir tahun tergantung sih. Kalau misalnya teman-teman mungkin bisa tadi pakai cara pingpong tadi ya, itu juga nggak usah nunggu akhir tahun, bisa juga ya. Iya benar. Jadi tergantung, balik lagi ke teman-teman, kalau ternyata gaya tradingnya nggak cocok untuk yang di sideways, mungkin bisa jadi holder dulu, atau nunggu dulu, atau ternyata cocok ada yang swing trading atau yang pakai cara day trading kayak gitu ya. I see. Oke, menarik. Jadi ketika dunia nih sekarang udah menargetkan Bitcoin ini akan mengalami new all time high yang tadi disebut sama Mas Wildan ya.
pada akhir tahun ini katanya kan ya. Nah, apakah kita perlu takut nih Mas dengan ada yang namanya yang FUD itu ya, fear, uncertainty, sama doubt. Nah, itu kayak misalnya contohnya mungkin teman-teman juga udah dengar ada yang namanya Evergrande itu ya Mas ya. Itu bisa dijelaskan mungkin? Ya, jadi gini. Sebenarnya kan kita sering dengar ya kalau pasar kripto itu tidak terkait dengan isu-isu global gitu. Dia berjalan sendiri. Namun kalau pendapat saya makin kesini apalagi setelah hype-nya di 2021 itu banyak orang yang masuk ke pasar kripto dan akhirnya pasar kripto ini sedikit terintegrasi dengan pasar global karena banyak orang dari yang belum mengenal kripto masuk ke kripto dengan karakteristiknya yang sama dengan pasar saham ataupun forex seperti itu. Jadi akhir-akhir ini memang kripto ini memiliki kecenderungan akan tergantung dengan pasar global, bagaimana iklimnya. Namun perlu kita pelajari juga dan jadi catatan, ketika COVID kemarin merusak perekonomian global, justru kriptolah aset atau instrumen yang paling cepat recovery. Safe haven itu ya? Iya, jadi walaupun isu global yang ada sekarang seperti Evergrande itu mempengaruhi pasar menjadi merah, tapi menurut saya kripto itu punya tingkat recovery yang tinggi. Jadi ya menjadi salah satu instrumen yang menarik. Setuju. Jadi walaupun bahkan di pandemi ini di beberapa instrumen investasi lainnya itu terdampak banget, justru malah di 2021 ini kita ngelihat jagoannya nih si Bitcoin justru ya. Ternyata kalau misalnya dia bisa turun dalam, dia juga bisa recovery yang menjulang tinggi juga. Benar kayak gitu. Menarik. Nah, adakah pemberitaan yang menyatakan tentang katanya nih ya pemerintah US tuh terancam default gitu ya Mas ya? Nah ini tuh bisa nggak sih Mas mempengaruhi kripto? Karena tadi Mas Wildan juga menyebut karena sekarang nggak bisa dipungkirin udah terintegrasi juga dengan adanya pergerakan di pasar global gitu. Walaupun sebenarnya Bitcoin nggak terlalu tadinya gitu ya. Nah ini kalau menurut Mas Wildan tentang isu ini gimana nih? Iya, sebenarnya sama ya, hampir sama dengan jawaban sebelumnya karena mau baik itu kalau Evergrande kan dia perusahaan ya bentuknya, dan kalau defaultnya Amerika ini adalah berimbas kepada negara, apalagi negara adidaya seperti Amerika yang pergerakannya itu sangat mempengaruhi pasar. Nah, kalau apa yang saya percayai adalah mungkin isu-isu global seperti ini hanyalah bersifat sementara untuk kripto. Namun balik lagi, sementara ini juga akan diikuti dengan tingkat recovery yang tinggi dari kripto. Jadi takut itu ya nggak terlalu lah, cuman tetap waspada seperti itu. Dan yang kita harus percaya apa yang kita percaya bahwa kripto itu memang memiliki tingkat recovery tinggi dan itu sudah terbukti pada saat pandemi kemarin itu luar biasa sekali kata Ri. Oke, ini menarik ya. Jadi ternyata teman-teman kalau misalnya tahu tentang ada beberapa isu-isu terbaru yang ada di dunia kripto saat ini, memang sebenarnya pastilah ya ada keterkaitannya antara satu dengan yang lain. Walaupun ternyata Bitcoin ini adalah instrumen investasi yang enggak sama persis dengan instrumen investasi lainnya, tapi ternyata ada ya Mas ya sangkut pautnya juga sedikit banyak. Iya, ini karena juga berkembangnya kripto ya, karena udah diadopsi oleh banyak masyarakat. Betul sekarang. Banget. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya Tari lagi ngupdate Instagram atau Tari lagi lihat-lihat chart atau lagi lihat-lihat diskusi teman-teman Indodax di Telegram gitu ya, nggak bisa kita pungkirin saat ini Bitcoin ini lagi mengalami koreksi ya. Koreksi. Benar ya. Jadi merah. Nah, di negara El Salvador kan sekarang lagi menambah Bitcoin sebagai kripto sebagai currency-nya ya. Nah, apakah ini pertanda bahwa new all time high ini akan terjadi? Jadi koreksi dulu nanti tiba-tiba beneran naik kah atau gimana? Atau mungkin justru dengan adopsi di El Salvador ini malah jadi gimana gitu Mas? Silahkan. Ya, sebelum menjawab saya mau point out nih karena ini penting sekali. Gimana? Kita harus contoh nih El Salvador. Karena dia membeli saat merah. Pintar. Jangan ya.
Jangan beli saat hijau, jual pas merah. Betul, betul. Nah, iya. Jadi sebenarnya El Salvador dia sudah ikutan dalam pasar kripto itu sebuah poin yang sangat penting ya. Karena di 2017 kita itu pasar kripto didominasi oleh dari retail. Namun berkembang ke 2020 itu bukan hanya retail yang masuk ke Atari, tapi dari institusi itu banyak yang masuk. Betul. Dan institusinya juga besar-besar. Nah, efeknya apa Kak Tari? Kita bisa lihat dari 2020 itu pergerakannya ke 2021 pergerakannya sangat tinggi sekali kan, all time high baru. Nah, sekarang El Salvador dia masuk. Berarti itu akan ada lebih besar lagi potensi yang didapatkan oleh Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya. Karena institusi saja efeknya berdampak seperti itu, apalagi negara gitu kan. Iya. Apalagi kalau misalnya teman-teman tahu dan baca artikel di akademi, banyak negara-negara tetangganya yang katanya mau ngikutin jejak El Salvador. Iya, saya yakin sih pasti ketika udah ada ini, akan ada, dia akan mengikuti sih seperti itu. Ini menarik. Jadi banyak banget nih ya ternyata info-info mengenai ya kita nggak bisa bilang kepastian, tapi spekulasi mengenai Bitcoin. Nah, dari salah satu info-info itu ada juga info yang beredar nih Mas, bahwa Bitcoin ini akan menyentuh harga sampai bisa 1,5 miliar di 2021 ini Mas, katanya ya. Nah, kalau menurut pandangan dari Mas Wildan sendiri, bagaimana sih Mas Wildan melihat pergerakan harga Bitcoin saat ini? Ya, jadi gini Kak Tari. Kalau dari tadi yang pertama ada beberapa indikator yang saya pakai adalah 1 tahun setelah halving dari 2 tahun ke belakang, maksudnya 2 kali halving ke belakang itu dia mencapai all time high. Berarti di tahun ini akan mencapai all time high di akhir tahun. Itu pertama. Kedua, kalau kita lihat juga secara grafik, Bitcoin ini terdapat golden cross. Golden cross itu adalah indikasi kalau kita bakal ada di uptrend di akhir-akhir tahun ini. Itu dari MA50 dibandingkan dengan MA200. Nah, itu terjadi golden cross. Jadi memang ada potensi untuk Bitcoin ini akan terus naik di akhir tahun. Terus abis itu food yang sementara ini terjadi, memang itu seperti yang saya bilang hanya kalau saya yang percaya adalah itu hanya bersifat sementara. Dan nantinya juga akan berpotensi, kalau kita lihat dari rainbow chart, potensinya bahkan sampai 150.000 USD, itu sekitar ya hampir melebihi 1,5 M ya. Tapi memang itu adalah best skenario. Tapi ada yang bad-nya itu mungkin kalau misalkan keadaan terus seperti ini, itu akan ada sideways di angka 38.000 US dollar. Ya, dan kalau misalnya itu memang jebol bisa turun ke 34.000. Namun yang harus kita garis bawahi adalah dari setiap tahun harga Bitcoin itu tidak pernah lewat lebih rendah daripada all time high sebelumnya. Gitu Kak Tari. Jadi dia akan naik terus. Nah, itu bisa jadi gambaran buat para trader. Sekarang ada di angka 42.000, supportnya itu ada di angka 38, 34. Dan paling bawahnya adalah yang secara historis tidak pernah lebih rendah daripada all time high sebelumnya. Itu bisa dibandingkan dengan berapa potensi yang bisa kita dapat. Dan tentu saja dengan analisis yang lebih mendalam, itu bisa jadi pertimbangan buat para traders. Oke, ini semoga insight ini bisa menjadi informasi baru nih ya untuk teman-teman dalam mengambil keputusan mengenai jual beli Bitcoin. Tapi kayaknya nggak seru nih Mas kalau ngomongin Bitcoin doang, karena ada salah satu altcoin yang terlisting juga nih di Indodax, karena yang Tari denger nih ya, ini kayak gosip-gosip. Wah, gitu gosip ya. ya. Gitu ya. Ternyata Mas Wildan ini nggak cuma bisnis development dari Indodax, ternyata Mas Wildan ini juga megang suatu project di dunia blockchain namanya Tadpole Finance. Kalau teman-teman tahu, mungkin udah ada beberapa kali di Indodax Academy ngebahas tentang Tadpole Finance. Mungkin langsung aja kita tanya
mengenai project blockchain satu ini ke project manajernya nih kali ya. Langsung aja, jadi Tari mau nanya langsung nih Mas, sekali lagi Tadpole Finance nih apa sih? Kayaknya lagi heboh banget nih akhir-akhir ini. Iya, jadi Tadpole Finance ini adalah suatu platform di mana kita melakukan simpan pinjam. Ini DeFi dengan basisnya adalah ERC20. Tapi pada perkembangannya kita melihat bahwa Tadpole ini memiliki gas fee yang tinggi di ERC, kita akhirnya migrasi ke BSC dan sekarang platform simpan pinjam Tadpole sudah berjalan. Di situ kita bisa melakukan supply dan mendapat atau deposit dan mendapatkan interest, atau kita bisa melakukan pinjaman dengan memasukkan kolateral atau jaminan. Jadi kita misalkan kita jaminkan USDT kita untuk mendapatkan token TAT, itu bisa gitu. Jadi ini adalah platform simpan pinjam seperti itu. Oke, ini untuk ngerekap bahasanya Mas Wildan barusan. Jadi ternyata di dunia DeFi ini ya Mas, Decentralized Finance yang mungkin hebohnya di tahun lalu ya Mas, 2020. Ternyata ada salah satu project baru yaitu Tadpole Finance, di mana teman-teman itu bisa menggunakan platformnya sebagai simpan pinjam tapi di dunia aset kripto. Benar. Ini menarik banget sih. Jadi kalau teman-teman tahu si Tadpole Finance ini itu adalah salah satu proyek dalam negeri di mana teman-teman bisa mengunjungi. Nanti akan dikasih tahu juga sama Mas Wildan apa aja media sosialnya, apa aja websitenya, di mana teman-teman tuh bisa nyimpen di situ tapi dapat interestnya bentuknya aset kripto juga ya Mas ya. Benar, benar. Ini menarik banget sih karena memang di dunia blockchain itu semakin hari semakin ada aja inovasinya, apalagi di DeFi ya, Decentralized Finance ini. Jadi makin hari tuh ada aja gitu temuan-temuan barunya. Nah ini menarik sih Mas. Jadi tadi soalnya aku dengar Mas Wildan itu ngomong ada kalau misalnya nyimpan USDT bisa dapat interest itu TAT. Nah ini TAT ini apa sih Mas? Ya, jadi TAT itu adalah token yang digunakan di platform Tadpole ya. Sebagai pertama fungsinya adalah sebagai governance token. Jadi Tadpole ini mempunyai prinsip ya community driven. Jadi kita mengajak para holdernya juga untuk bisa langsung berkontribusi melakukan update, mengajukan update proposal atau berkontribusi langsung memikirkan bagaimana perkembangan Tadpole ke depan. Nah itu salah satu fungsi dari TAT. Jadi dia akan semacam voting seperti itu, Katari. Itu satu. Yang kedua adalah kegunaan TAT token ini adalah, jadi di Tadpole Finance kita punya platform yang simpan pinjam itu. Nah, ketika orang mau melakukan listing tokennya di dalam platform Tadpole Finance, dia akan menggunakan koin TAT ini sebagai listing fee. Dan listing fee ini akan di-burn nantinya. Jadi itulah beberapa kegunaan token TAT saat ini. Nah sampai sejauh ini udah nyampe mana nih Mas project Tadpole Finance ini? Jadi di beberapa bulan terakhir kita sudah launching yang namanya platform simpan pinjamnya. Di situ juga sudah kita jalankan juga program namanya platform liquidity mining. Di situ dengan melakukan simpan di dalam platform, nanti selain kita dapat interest dari supply-nya kita juga akan mendapatkan token TAT. Itu adalah salah satu program yang menarik ya, dan traders member Indodax sekarang juga bisa melakukan hal itu untuk datang ke platformnya Tadpole dan melakukan simpanan. Nah, yang terbaru adalah yang dalam waktu dekat ini akan kita keluarkan adalah Universal Bridge. Jadi ceritanya Universal Bridge ini, Tadpole Finance kan dibuat dalam jaringan ERC20. Dan karena masalah gas fee yang mahal, kita akhirnya bermigrasi ke BSC atau BIP20. Nah, kita menemukan kesulitan di mana kita mencari aplikasi apa yang atau bagaimana cara mengconvert ERC20 ke BIP20, dan akhirnya kita sepakat untuk membuatkan sendiri bridge ERC20 ke BIP20. Namun kita melihat bahwa ini adalah sebuah potensi yang sangat besar karena
khususnya di Indonesia belum ada nih bridge seperti ini. Oleh karena itu akan kita kembangkan Universal Bridge di mana semua orang yang memiliki token ERC bisa dia convert menjadi BIP. Jadi keuntungannya adalah ketika semua token di convert jadi BIP, gas fee-nya lebih murah, kemudian transaction-nya lebih cepat, seperti itu kira-kira. Jadi Universal Bridge ini pantas untuk ditunggu dalam waktu dekat. Betul, mantap. Jadi ini fitur yang menarik ya, teman-teman harus menggarisbawahi kalau misalnya teman-teman mau mengunjungi platform Tadpole Finance. Ngomongin udah liquidity mining, ngomongin Universal Bridge, ini semua bisa akses tuh di mana sih Mas? Jadi kalau kita mau tahu informasi terupdate dari Tadpole Finance tuh di mana sih? Oke, jadi bisa langsung aja kunjungi di websitenya adalah tadpole.finance. Oke. Nah, untuk informasi-informasi lainnya itu banyak, Katari, kita bisa cari di Twitter, terus ada di Medium, dan kita juga ada Telegram group. Mantap. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat updatean tentang Tadpole Finance yang resminya itu ada di Telegram, di Twitter, dan di Medium. Dan jangan lupa teman-teman harus mengunjungi platformnya, yaitu websitenya di tadpole.finance. Luar biasa. Mas Wildan, itu pertanyaan dari Tari udah semua. Oh, udah semua? Udah semua. Nggak ada lagi, Kak Tari? Udah cukup. Ini dari Tari pribadi kan? Oh iya. Jadi terima kasih udah bantu jawab semuanya. Jadi ini menarik banget ya. Semoga teman-teman di rumah jadi dapat lebih banyak gambaran mengenai Bitcoin atau altcoin yang tadi sudah kita bahas, yaitu Tadpole. Lalu jadi lebih pede nih untuk menghadapi pergerakan Bitcoin di akhir tahun ini. Jadi semoga apa yang disampaikan sama Mas Wildan ini udah bikin semuanya teman-teman makin mantap ya dalam mengambil keputusan trading. Jadi siapa tahu kan ya bisa jadi peluang cuan untuk di akhir tahun 2021 ini. Iya. Luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Tari mau ingetin lagi ke teman-teman semua untuk jangan lupa gabung di grup Telegram Indodax yang pastinya cuman @Indodaxroom. Yang lain daripada itu berarti fake. Teman-teman harus hati-hati dalam menerima informasi dan membagikan informasi pribadi. Semuanya yang official hanya ada di @Indodaxroom. Itu di Telegram grup Indodax yang resmi. Selanjutnya teman-teman juga yang dari tadi udah ngirim-ngirim pertanyaan, udah menuliskan pertanyaan di kolom Q&A, pasti udah nggak sabar untuk pertanyaannya langsung dijawab sama Mas Wildan. Dan bagi yang belum sempat bertanya, boleh dikirim sekarang pertanyaan-pertanyaannya. Asalkan menggunakan format yang tadi sudah Tari sebutkan, yaitu nama, username Instagram, kota asal, dan terakhir pertanyaannya. Jadi kita bisa mulai ya Mas ya? Ya, ayo kita mulai. Siap ya? Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama ada dari Andreas, @andreasoi dari Jakarta. Pertanyaan ini Mas, bagaimana prospek BTC dan kripto lain sehubungan dengan dilarangnya di Cina dan dilarangnya exchange di beberapa negara? Gimana Mas? Ya, kalau masalah banning di Cina sebenarnya itu udah cerita lama. Karena dari beberapa tahun yang lalu itu memang sudah gempar ya cerita-cerita itu. Namun pada kenyataannya memang Bitcoin terus berjalan seperti biasa, bahkan harganya naik ya. Ya, betul. Nah, jadi kalau menurut saya itu hanya food biasa dan tidak terlalu menjadi masalah karena ya secara historis juga walaupun sudah dari lama sampai sekarang tetap aja jalan-jalan aja dan pada dasarnya ya memang blockchain ini atau teknologi yang dibalik Bitcoin ini adalah sebuah terobosan teknologi yang sangat baik ya dan sangat bagus dan itu masih panjang bahkan perjalanan untuk lebih baiknya lagi seperti itu. Baik. Oke, semoga terjawab kepada Andreas di Jakarta. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Ada dari Handika Rahmawan @handika_rahmawan30 dari Jakarta Selatan. Pertanyaannya nih Mas, walaupun memiliki tingkat recovery yang sangat tinggi sesuai pernyataan Mas Wildan tadi, hal-hal apa sih yang harus kita waspadai dalam melakukan trading atau investasi di cryptocurrency agar tidak mengalami kerugian? Oke. Ya, pertama yang harus kita lakukan adalah trading plan. Ya.
dan juga diversifikasi aset. Gitu. Jangan, walaupun memang kripto ini memiliki tingkat apa ya, kita kan bisa menemukan kalau kripto dalam sehari naik 50%, 100% gitu. Tapi jangan semuanya all in di kripto. Ya. Baik, itu pun dilakukan juga pada orang-orang besar ya. Dia selalu melakukan diversifikasi aset seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus tahu faktor profil resiko diri kita sendiri seperti apa. Apakah kita kuat untuk menahan loss yang dalam atau yang sedang aja atau yang dikit aja, itu sih kita udah nggak kuat. Nah, habis itu ya sesuai dengan pengalaman saya yang bisa saya share adalah ya kita memang harus belajar tentang trading plan. Berapa persen kita masuk dulu dari modal di setiap level gitu ya. Itu harus dipelajari. Baik, jadi ini menarik ya. Yang paling penting memang tadi Mas Wildan juga udah sebut, pokoknya don't put all your eggs in one basket. Jadi itu penting banget untuk teman-teman, walaupun kelihatannya kayak oke, Bitcoin harga mati gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya bisa naruh di beberapa pair itu juga lebih baik. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman satu ada yang ngalamin kenaikan, ada juga yang ngalamin penurunan, jadi nggak ngerasa loss amat gitu ya. Dan sebenarnya kita juga kan punya stable coin atau apa gitu kan ya, itu bisa dilakukan di pair lain. Yang perlu digarisbawahi lagi, ini yang selalu setiap narasumber datang ke Indodax Room TAR itu selalu nambahin Mas satu. Apa tuh? Jangan pakai uang dapur ya, nanti nggak ngebul lagi. Terus nambahin pasti jangan pakai uang susu anak, Mas. Oh, iya. Ya kan? Jadi ini yang paling penting kalau misalnya teman-teman gimana sih biar nggak mendapat kerugian yang cukup dalam gitu ya. Sebenarnya yang namanya kerugian nggak bisa dipungkirin, kadang bisa terjadi ya Mas ya. Benar. Cuman kalau misalnya kita pakai uang dingin, seenggaknya kerugian tadi itu kita memang itu udah kita pisahin untuk investasi gitu ya Mas. Benar, dan itu pada saatnya juga jangka panjang ada kemungkinan buat naik gitu. Betul. Kan, jadi kita hold nggak ada masalah. Mantap. Gitu. Jadi yang penting itu ya Mas Adi ya, trading plan ya. Yes. Kenali profil resiko masing-masing, karena Mas Wildan profil resikonya mungkin berbeda dengan Tari. Benar. Jadi harus pintar-pintar. Semoga teman-teman di sini juga udah nonton juga di Indodax Academy, beberapa kali sudah dibahas mengenai ini. Oke. Ya. Mas, thank you jawabannya untuk si Handika Rahmawan. Semoga terjawab, Handika. Kita masuk ya Mas ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini menarik banget dari Ferdinand Erdin dari Jember, Jawa Timur. Oke, halo. Luar biasa ya. Jadi pertanyaannya nih Mas dari Ferdinand. Bagaimana menurut Mas Wildan berkaitan respon market BTC di tengah gejolak ekonomi seperti di US? Karena menurut Menq US, dijelasin ya Mas, nama Menq US, Janet Yellen, mengatakan akan terjadi krisis ekonomi dalam waktu dekat. Dan juga berita buruk belakangan ini seperti isu yang tadi ya, yang si Cina memblokir akses kripto. Nah ini menurut pandangan Mas Wildan ini gimana sih? Ya, memang kripto ini di September ini bukan ini ya, banyak merahnya ya. Dan memang dari kita trace back ke 10 tahun belakang, September itu memang banyak merahnya kalau di Bitcoin. Tapi di Oktober ini kalau kita bisa trace back ke belakang itu justru hijau. Jadi ada ada harapan lah. Kalau misalkan di September ini dengan diterjangnya berbagai berita yang kurang mengenakan, pada saatnya nanti di Oktober ini ketika Bitcoin sudah stabil, dia akan mantul lagi ke atas seperti itu sih. Oke, jadi memang yang namanya instrumen investasi rata-rata pasti ada aja support resistance-nya ya Mas ya? Benar. Jadi memang yang menarik atau seninya tuh itu. Benar. Jadi orang diajarin sport jantung Mas ya? Enggak, kan kita juga kalau misalkan naik terus ya Katari, kapan kita belinya? Ada dong harus koreksi biar kita ada kesempatan buat masuk. Ini menarik. Jadi jadilah seperti Mas Wildan yang optimis, yang mendengar ada koreksi itu justru dijadiin celah gitu ya, karena memang yang penting beli pas turun. Iya, justru kita saat turun ini ya berbahagia karena kita bisa masuk. Gitu. I see. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Ferdinand atas pertanyaannya, semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan dari Fatchan @Ahmad Fatchan Mas.
Nah, Fatcan ini nanya, kapan sih Mas kira-kira Bitcoin ini mencapai peak lagi pada siklus halving ketiga? Nah, ya kalau kita lihat berarti kan memang di 2017 saat akhir tahun. Di 2013 ke 14 juga saat akhir tahun. Jadi ya kalau misalkan historis itu terulang akan ada di Desember 2021. Namun misalkan itu meleset ya berarti ini adalah histori baru gitu. Jadi baru pertama kali nih kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari dua halving sebelumnya sih seharusnya masih dengan potensi yang sama. Apalagi kita bisa melihat di chart kalau Bitcoin itu sedang di golden cross kayak gitu. Oke, jadi semoga pertanyaannya tadi terjawab ya, Fatcan @Ahmad Fatcan. Ini pertanyaan dari Richard Putra Benua dari Tangerang nih Mas, ini menarik sih. Oh iya. Ini nanya Mas Wildan. Oh iya. Mas, mana yang lebih baik, trader atau holder? Oke. Balik lagi ke orang ya. Kalau karena gini, kalau trader itu kan cenderung dia melakukannya short term. Ya. Sedangkan kalau holder dia long term. Ya. Kalau misalkan orang itu, kalau saya pribadi, saya adalah holder. Karena saya lebih ke fundamental, saya ngelihat bagaimana profil si token. Untuk teknikal sendiri saya tidak terlalu perhatikan ya, karena teknikal itu pertama butuh waktu yang emang ekstra untuk melihat bagaimana signal-signal dari pergerakan harga. Nah itu kalau saya sendiri kurang mendalami seperti itu. Jadi saya lebih ke holder dan saya lebih sepakat, ini pendapat pribadi saya adalah holder itu lebih menguntungkan daripada trader. Itu pendapat saya ya. Menarik. Kenapa nih Mas kalau menurut Mas? Ya karena kan gini, contoh di Bitcoin di beberapa tahun yang lalu yang seperti contohnya di 2020, kita ambil 2020 lah ya. Atau berapa, misalkan Bitcoin itu harga 2017 kisaran 5 juta gitu ya. Terus abis itu kita beli di situ, namun pas udah naik ke 25 juta, dari 5 juta ke 25 juta, cenderung kalau trader karena dia short term dia akan jual. Dan dia tidak akan mendapatkan potensi ke harga Bitcoin sekarang yang kemarin itu sampai 900 juta seperti itu kan. Jadi kalau pribadi saya lebih kayak saya pakai uang dingin, kemudian habis itu saya beli token yang memang punya fundamental bagus, dan saya akan berjanji pada diri saya tidak akan dijual sampai kapan gitu. I see. Oke, ini menarik sih karena memang yang Tari denger juga ya Mas ya, katanya Warren Buffett itu salah satu hodler juga, dia hodler atau holder lah mungkin teman-teman. Jadi dia tuh mungkin teman-teman tahu juga ya, Warren Buffett itu salah satu pemercaya hodler juga Mas ternyata. Dan Tari inget banget waktu Indodax Room volume pertama itu Pak Oscar tuh ada yang ngomong sama Tari. Kalau dia tuh kadang-kadang suka ngasih tahu ke orang, beli nih sekarang, habis itu uninstall aja aplikasinya. Benar. Bukannya nanti lama lagi, buka-buka tiba-tiba udah berkembang biak sendiri saldonya. Karena kalau misalnya Tari nih masuk di harga 5 juta, terus habis itu ngelihat harga 50 juta, pasti ada keinginan kayak, wah udah 10 kali lipat nih, saya mau jual gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kayak berjanji pada diri atau uninstall, saya akan buka 10 tahun lagi, itu akan kita lihat nanti 10 tahun lagi. Sebenarnya memang prinsipnya sebenarnya sama, mungkin kalau teman-teman ada yang di sini megang emas juga ya. Jadi memang kenaikannya mungkin Bitcoin juga lebih tinggi, lebih signifikan, tapi bagi beberapa orang yang percaya dengan hodler itu mungkin bisa digunakan ya, sama dengan prinsip emas, mungkin ditunggu beberapa tahun kemudian. Dan yang paling Tari tekanin setiap ada teman-teman Tari nih Mas, kan suka banyak yang nanya nih ya, teman-teman SMP, SMA, kuliah gitu nanya pribadi ke Tari. Nanya itu kayak, Tar, gimana caranya cuan cepet gitu. Tari selalu ingetin bahwa memang sih kemungkinan untuk cuan cepet sih di dunia aset kripto itu tinggi ya. Cuman jangan sampai masuk ke aset kripto dengan pikiran kayak pokoknya mau kaya dalam semalam. Pokoknya mau kaya mendadak gitu ya. Kalau terjadi ya itu keberuntungan, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa Tari sarankan, jangan langsung pikirannya mau kaya dalam semalam. Benar. Gitu ya. Jadi mungkin bagi para trader, swing trader atau trader harian itu mungkin bisa tuh ya cocok untuk digunakan. Cuman
sama kayak Mas Wildan tadi juga percaya hodler. Tari percaya hodl. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang percaya untuk day trading gitu, itu juga nggak masalah karena balik ke gaya masing-masing ya Mas. Sebenarnya daily trading itu juga berpotensi kata Tari. Cuman memang kita harus meluangkan banyak waktu untuk lihat chart, untuk pelajari dan lebih aware karena kan pergerakan Bitcoin ya 10 menit bisa berubah tinggi atau ya volatilitasnya memang tinggi. Jadi kalau memang orang yang memiliki waktu lebih luang untuk dicurahkan ke trading ya itu nggak masalah, itu juga menguntungkan seperti itu. Oke, ini menarik banget nih dari Richard. Semoga terjawab walaupun ini jawabannya balik ke masing-masing ya sebenarnya. Jadi semoga terjawab Richard. Kita lanjut ke pertanyaan dari Wisnu dari Jambi. Oke. Mantap. Oke, Wisnu ini nanya, melihat presentasi kenaikan Bitcoin yang baik, namun harga yang stagnan dan cenderung bahkan akhir-akhir ini turun, membuat banyak pengguna kripto pun menerka-nerka. Ini paling sering nih, member Indodax spekulasi, ya kan? Nah, benarkah era kenaikan aset kripto atau biasa dikenal dengan bullish tadi atau buran telah usai atau diganti dengan era penurunan kripto atau dikenal dengan bearish? Oke. Nah, terus nggak tahu ini Wisnu dengar dari mana atau Wisnu ini bilang atau mungkin Bitcoin ini bisa menuju ke 3,8 miliar maksudnya, miliar. Nah ini gimana Mas? Oke, pertama yang harus kita pahami adalah walaupun dia bearish, kita tetap bisa mengambil cuan di situ. Karena walaupun dia downtrend, dia pasti akan ada naik sedikit, dan itu cocok untuk yang daily trading. Dan di situ nggak ada salahnya untuk mencoba di situ. Dan juga di Indodax sendiri juga sekarang ada beberapa token baru yang seperti Bitcoin Hedge, terus ETH Hedge, di mana pergerakannya itu berlawanan dengan harga Bitcoin. Misalkan Hedge ya, Bitcoin Hedge itu kalau Bitcoin naik, dia akan turun harganya. Bitcoin turun, dia akan naik. Ini menarik. Nah, jadi kenapa Indodax juga melisting koin tersebut? Jadi memberikan pilihan kepada member, Katari ya, untuk ketika lagi bearish, member juga bisa mendapatkan untuk dapat cuan seperti itu. Ini menarik banget sih. Jadi memang seperti yang kita tahu Indodax ini kan market spot ya. Iya. Tapi gimana caranya di market spot kita bisa merasakan cuan yang ada di market futures? Iya. Jadi dengan solusinya ada di aset kripto yang namanya hedge ya Mas ya? Iya. Oke, ini menarik sih. Jadi mungkin bisa kita bahas sedikit nih ya tentang hedge ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di market Indodax, itu sejauh ini ada berapa ya Mas? Ada hedge, ETH hedge, terus BNB hedge, sama XRP ya. Oke, ini menarik banget. Jadi seperti yang tadi disebut sama Mas Wildan, jadi apapun aset kripto yang tadi di Indodax itu ada nama hedge di belakangnya, itu ada hedge aja, ETH hedge, XRP hedge, dan BNB hedge, itu teman-teman bisa merasakan keuntungan ketika si aset kripto acuannya itu lagi bearish. Yes. Jadi ini unik banget sih sebenarnya. Jadi ketika aset kripto acuannya itu lagi naik, dia justru akan turun. Dan ketika aset kripto acuannya itu lagi turun, dia tuh justru malah akan pergerakannya naik. Ini menarik banget sih. Jadi menurut Tari ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh market Indodax sih Mas, karena walaupun spot, tapi kita bisa merasakan experience market futures. Iya, tapi memang nature-nya adalah spot ya. Betul. Jadi kalau teman-teman masih mau mengetahui lebih banyak tentang aset-aset crypto hedge, teman-teman bisa mengunjungi Indodax Academy. Di situ ada videonya untuk penjelasannya dan juga artikel-artikelnya mengenai pengenalan lebih dalam mengenai aset crypto hedge ini. Jadi ini yang seperti tadi kita sebut ya Mas ya, di dunia aset kripto, di dunia blockchain itu ada aja inovasi-inovasi barunya. Benar. Luar Dan biasa ya. kita pasti excited banget, apa nih yang baru lagi, apa nih yang baru lagi gitu. Jadi ada aja orang kepikiran Bitcoin, tiba-tiba ada aja kepikiran hedge. Iya. Dimana Bitcoin turun kita tetap cuan. Luar biasa ya. Oke deh.
Itu pertanyaan semua sudah terjawab belum? Ini ada banyak banget pertanyaannya. Kita masuk lagi. Boleh ya? Iya, boleh. Pertanyaan selanjutnya Mas ya? Iya, justru itu yang kita tunggu. Oke. Jadi nih Mas, ada pertanyaan dari Tiara. Tiara ini di Tangerang Mas. Kalau Fear and Greed Crypto terbaru menunjukkan angka 25, yang berarti market ini sedang pada masa extremely fear gitu ya. Nah, ketika masa angka lagi 25 tadi, itu apakah saat yang tepat untuk beli Mas? Ya, kalau orang bilang kan ya, belilah aset investasi apapun itu ketika memang sedang fear. Karena di situ adalah harga terendah. Dan kita justru harus waspada, harus takut ketika lagi memang naik, lagi hijau terus, itu kita harus waspada karena di sana itulah akan ada titik di mana semua akan menjual untuk take profit dan harga bisa langsung anjlok seperti itu. Oke, ini semoga terjawab Tiara atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya selanjutnya dari Nanda nih Mas ya, dari Semarang. Kak, saya ini sebenarnya tertarik sama trading. Tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi saya takut. Tips belajar untuk bisa trading ini bagaimana sih Kak? Nah, silakan Mas Wildan. Oke, jadi kalau saya ya, pas seperti yang di awal saya bilang juga, untuk pertama kali saya belajar itu adalah dari Indodax Academy. Dan terus yang kedua adalah informasi di internet sebenarnya banyak sekali sih Kak Tari. Dan ketiga, kalau pribadi sih memang kebetulan saya memang mempunyai teman yang sudah expert dalam trading, jadi saya belajar. Nah, mungkin yang saya bisa sarankan adalah selain dia melakukan learning dari dirinya sendiri, mau dari YouTube atau artikel di internet, dia coba join dengan komunitas kripto. Dan salah satunya Indodax Room ya. I see. Kayak gitu. Di situ saya juga sering lihat di Indodax Room, di situ banyak kok orang-orang yang kayak mendiskusikan hari ini apa nih kripto yang bagus gitu kan. Terus beberapa juga ada yang bilang, oh secara teknikal analisis saya seperti ini gitu kan. Di situ kita bisa banyak cari ilmu ya. Iya, betul. Kayak gitu. I see. Oke deh. Semoga terjawab dari pertanyaannya tadi dari Nanda dari Semarang. Kita lanjut pertanyaannya Mas, ada dari Denny di Tangerang. Menurut Mas Wildan, apakah negara-negara mulai mengadopsi Bitcoin secara legal adalah hal baik untuk finansial dunia secara keseluruhan? Apakah ini tidak crash jatuhnya nanti sama USD? Gimana Mas? Ya, jadi kalau negara memang sekarang ini pada tahap baru banyaknya melegalkan ya. Kalau untuk yang negara sendiri ikut andil dalam pasar itu baru setahu saya El Salvador. Dan kalau dilihat dari crash apa enggaknya dengan USD, justru sekarang negara itu sedang berlomba-lomba untuk melakukan research menggunakan blockchain sebagai teknologi di belakang mata uangnya. Seperti misalkan Cina yang dengan digital yuannya yang isunya itu di belakangnya kan blockchain. Betul. Terus kemarin ini sempat kita dengar kabar bahwa Indonesia juga sudah melakukan research tentang mata uang digital ya, dan yang itu juga di backup oleh blockchain. Dan saya percaya pada akhirnya nanti semua negara akan tertarik untuk mengeksplor blockchain, dan saya sih tidak melihat kalau itu ke arah crash, tapi justru dengan adopsi blockchain ini kolaborasi. Iya. I see. Oke. Jadi semoga terjawab Dennis atas pertanyaannya. Mas, ini nggak kerasa kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ya, jangan dong. Lagi dong, lagi. Gaya banget. Oke, ini karena waktu nggak kerasa udah mau menunjukkan pukul 8, kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Fajar Kurniawan nih Mas. Oke. Fajar ini di Yogyakarta. Oke. Pertanyaannya nih Mas, bagaimana cara memperkirakan pergerakan grafik naik atau turunnya? Nah, apakah kita harus menjual koin pada ambang batas berapa ketika harganya turun terus, atau terus kita simpan sampai harganya naik? Nangkep gak Mas? Oke. Ya, jadi indikasi awal dan paling mudah adalah kita lihat dari volume ya. Oke.
Di Indodax itu kan terlihat di bawah itu ada yang hijau, ada yang merah. Nah itu menunjukkan volume. Ketika yang hijaunya itu tinggi, berarti itu ada aksi buy dengan volume tinggi. Ya. Ketika aksi buy dengan volume tinggi itu tandanya adalah chart akan naik gitu kan. Dan kalau misalnya merah dan itu tinggi, ada indikasi akan turun. Nah kalau paling mudahnya adalah itu, dan untuk menentukan ambang batas bawah atau atas untuk kita jual atau beli, itu kan banyak sekali indikator-indikator yang disediakan di trading chart Indodax ya. Apakah itu pakai Bollinger Bands atau indikator lain untuk menentukan ambang atas, ambang bawah, atau kalau saya biasanya untuk paling simple adalah menggunakan rainbow chart sih untuk Bitcoin ya. Itu di situ ada titik-titik di mana kita harus buy, harus sell, atau harus hold, seperti itu. I see. Oke. Jadi luar biasa nih ya. Jadi nggak kerasa kita udah menjawab banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lagi nonton. Gimana Mas? Ayo lagi lah. Luar biasa ya. Makasih banget nih Mas Wildan udah nemenin Tari untuk menjawab satu-satu pertanyaan-pertanyaan dari member-member kita. Sebenarnya pertanyaannya ada banyak banget, tapi nggak kerasa sesi tanya jawabnya udah mau udahan. Jadi semoga semuanya terjawab. Pertanyaannya juga ternyata luar biasa ya, sangat menarik dan mendetail semua. Semoga bisa semakin dalam pengetahuannya mengenai cryptocurrency, blockchain, terutama dalam Bitcoin dan peluang menuju akhir tahun ini. Jadi langsung aja kali ya Mas Taris umumin pemenang kita pada malam hari ini. Iya, boleh. Boleh banget ya. Mungkin udah pada yang nggak sabar nih ya, jeng. Untuk 5 pemenang beruntung yang pertanyaannya tadi sudah disebutkan, yang bisa membawa pulang merchandise eksklusif dari Indodax pada malam hari ini. Tunggu, mau Tari tunjukin ini e-money limited edition yang bisa teman-teman bawa pulang. Langsung aja Tari sebutin pemenang-pemenangnya. Pertama, ada Andreasoi dari Jakarta. Weh, congratulations. Kedua, ada dari Ferdinand Erdin dari Jember. Luar biasa. Kita masuk ke pemenang ketiga, yaitu Handika Rahmawan dari Jakarta Selatan. Keempat, ada Fajar Kurniawan dari Yogyakarta. Dan yang terakhir ada Wisnu Gamaliel dari Jambi. Luar biasa ya. Bagi para pemenang, selamat, terima kasih partisipasinya. Bukan cuma nonton Indodax Room kali ini doang, tapi juga berpartisipasi untuk bertanya dan dijawab langsung sama Mas Wildan. Luar biasa ya. Iya. Nah, jadi tim Indodax Room nanti akan menghubungi teman-teman langsung melalui Instagram resmi Indodax dari username Indodax yang telah dicantumkan oleh teman-teman. Mohon untuk digarisbawahi, yang menghubungi nanti hanya @indodax yang asli Instagramnya. Jadi teman-teman harus pilih-pilih, hati-hati dalam membagikan informasi, apalagi personal details, karena ada beberapa atau banyak oknum-oknum yang bisa menyalahgunakan privacy dari teman-teman. Jadi hati-hati ya. Bagi kalian yang belum menang nih ya, tenang aja, karena merchandise itu semua teman-teman bisa miliki juga dengan mengunjungi Tokopedia Indodax, yaitu official store-nya yang ada centang ungunya. Jadi kalau teman-teman mau beli e-money kita ini bisa. Kalau misalnya belum menang hari ini, teman-teman tinggal mengunjungi Tokopedia-nya Indodax yang ada centang ungunya. Nah, nggak kerasa nih, dalam rangkaian Indodax Room pada hari ini udah mau selesai. Mas Wildan, makasih banget loh. Iya, aku juga terima kasih Kak Tari. Semoga sukses terus. Amin. Semoga kita balik ke bull run lagi. Pasti itu, saya optimis. Dan yang paling penting semoga all the best untuk Temple Finance juga dong. Terima kasih. Dan stay safe, stay healthy ya. Betul banget, itu paling penting. Baiklah teman-teman, nggak kerasa ternyata kita udah sampai di penghujung acara. Jadi bagi kalian yang ketinggalan untuk nonton dari tadi, nggak usah khawatir, teman-teman bisa mengunjungi YouTube Indodax atau website indodax.academy, di mana akan ada rerunnya lagi dari Indodax Room kali ini.
Jadi jangan lupa juga untuk terus follow akun media sosial Indodax agar selalu ter-up to date dan gak ketinggalan dengan info-info terbaru mengenai cryptocurrency atau blockchain. Dan jangan lupa juga untuk gabung grup Telegram Indodax @indodaxroom untuk diskusi seputar trading dan aset kripto dengan member Indodax lainnya. Jadi sebelum Tari tutup, Tari juga ada survei bagi teman-teman yang nonton Indodax Room malam ini. Make sure untuk isi surveinya dulu sebelum close Zoom ini. Dan akhir kata, terima kasih pada teman-teman yang sudah setia menonton Indodax Room Volume 8 malam ini. Saya Tari, pamit undur diri dan sampai bertemu di Indodax Room selanjutnya. Indodax, aset masa depan. Bye-bye!